Membangkitkan moralitas adalah menekankan rasa malu dan takut. Proses. Saya hari ini hanya bagian dari proses berkesinambungan dari saya yang kemarin, yang dulu. Dan saya yang hari ini akan berproses berkesinambungan untuk yang akan datang. Sehingga ini tidak kekal, ini tidak menutup kesempatan kita mengubah pola komunikasi kita yang tadi misalnya terpolarisasi dan lain sebagainya. Ini kita bisa perbaiki dengan pemahaman ketidakkekalan itu. Saya sempat berhipotesa akhir-akhir ini bahwa secara nggak langsung ini berkorelasi dengan pemberdayaan teknologi maya. Saya mau tanya, pandangannya Bante gimana? Polarisasi percakapan ini ada nggak sih korelasinya dengan pemberdayaan teknologi? Iya, teknologi itu netral. Semua di dunia ini netral. Tergantung orangnya. Mentalitas, moralitas orangnya. Pisau bisa untuk membunuh, bisa untuk motong roti. Teknologi juga sama. Teknologi kalau kita manfaatkan untuk kemajuan kualitas hidup manusia juga luar biasa. Demikian pula teknologi juga bisa disalahgunakan. Misalnya sekarang media sosial. Media sosial untuk kita mengisi hal-hal yang positif bisa. Kan banyak sekali itu sharing-sharing tentang pelajaran-pelajaran yang bagus-bagus, informasi yang bagus-bagus, kan banyak. Tapi kita juga bisa media sosial ini untuk kita isi dengan hoax. Nah, media sosialnya tidak salah. Dia tidak perlu ditutup. Tapi manusianya yang perlu dibina mentalnya. Kalau sekarang ada bahasa Jawanya arit. Arit, bahasa Indonesianya arit itu untuk motong rumput. Untuk rumput. Oh ya, siap. Ya. Maaf lagi, bahasa Indonesianya bahasa Jawa aja. Jadi biasa ini kan potong rumput gini, sabit. Sabit. Jadi potong rumput terus disabitin. Sabit ini tadi untuk potong rumput. Sekarang untuk bunuh orang, kan sabitnya tidak perlu dilarang. Pembuat pengrajin sabit ini kan kasihan dia di desa-desa itu. Nah, yang diberdayakan adalah manusia pengguna sabit ini. Jangan menyalahgunakan. Nah, sekarang media sosial, kita tidak perlu melarang media sosial. Tapi yang diberdayakan manusianya, moralitas manusia. Yang kita bangkitkan itu moralitas. Salah satu upaya membangkitkan moralitas adalah menekankan rasa malu dan takut. Jadi, malu gimana? Kita ini, setiap orang, kebanyakan terutama yang di Asia, atau mungkin juga di Eropa, setiap orang itu berkaitan namanya dengan orang tua kita. Jadi orang tua kita kalau dibule karena ada Jacobson, nah ini berarti anaknya si Jacob nih. Ya, kemudian kalau di sini ya ada misalnya Pak Gita Wirjawan, ada nama orang tuanya di situ. Atau Wirjawan itu? Wirjawan itu nama awal orang tua saya, Wirjawan Joyo Sugito. Berarti kan nama orang tua ada di situ. Nah, kita mulai dengan rasa malu dulu. Bahwa kalau saya melakukan sesuatu yang baik, nama orang tua dan leluhur saya terangkat. Kalau saya melakukan yang buruk, nama orang tua saya dan leluhur saya terjatuhkan. Saya seperti meludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Contohnya saja kalau di sekolah, balik ke yang pinter, tidak pinter tadi. Kalau anak pinter, guru sering bertanya, anaknya siapa nih pinter? Lo pinter, bodoh. Anaknya siapa yang ditanya? Nakal, anaknya siapa nih nakal? Berarti kan terbawa. Nah, sekarang kita bisa bangkitkan pemahaman itu. Baik di Eropa, di Indonesia, kita bangkitkan.
bahwa kamu yang kamu lakukan, kalau baik kamu mendukung leluhurmu. Ya. Kalau kamu melakukan jelek, kamu menjatuhkan. Jadi misalnya, wah si A ini pendidikannya sukses. Wah pasti orang tuanya bangga sekali. Jadi nanti anak-anak ini akan berusaha, Ya. saya kalau belum bisa balas jasa orang tua, minimal saya jadi anak baik lah. Ya. Sebaliknya, ketika dia menjadi penjahat atau kriminal, ini adalah anaknya si ini. Jadi orang tuanya juga, aduh, malu juga saya sebagai orang tua. Anak saya masa gitu. Nah nanti orang tua ini balik tugasnya mengajar kepada anak. Ya. Bukan babysitter lagi yang mengajar. Tapi adalah orang tua. Bahwa saya punya tugas mendidik. Saya bukan hanya melahirkan. Ya. Tapi saya mendidik dia menjadi anak yang baik. Itu ada rasa malu. Malu itu tidak mau diketahui orang jeleknya. Ya. Bahwa saya dari keluarga ini, saya malu. Saya bangsa Indonesia. Masa saya melakukan itu? Nggak mau saya. Nah, kan gitu. Berarti kalau sekarang di Jepang kan ada tuh. Ya. Misalnya ada dompet ketinggalan. Ya. Saya malu kalau saya ngambil itu. Itu kan luar biasa sekali. Betul. Ini saya harus Budaya kembalikan. malunya tuh luar biasa di sana. Iya. Nah, jadi rasa malu itu penting banget. Iya. Dan itu budaya Indonesia banget. Iya. Kan kita sering kalau masih kecil diajar orang tua kita. Ayo duduk yang sopan. Malu nanti dilihat orang. Ayo jangan lakukan itu. Malu nanti dilihat orang. Ayo kalau makan yang dihabiskan yang bersih. Malu nanti dilihat orang. Itu budaya bagus banget. Iya. Cuman malu itu masih karena dilihat orang. Iya. Selain malu, ada takut. Takut akan akibat perilaku itu. Bahwa saya kalau melakukan kejahatan, balik ke saya buahnya ini. Saya mencubit orang, saya bisa dicubit juga. Saya kan tidak mau itu. Ya saya jangan melakukan itu. Ya. Kalau saya tidak mau nyakiti orang, saya tidak mau disakiti, ya saya jangan menyakiti orang. Saya senang diperhatikan, ya ayo memperhatikan orang. Saya senang disayangi, ya ayo menyayangi orang. Jadi kita lihat hukum sebab dan akibat ini. Ya. Dan kalau itu bisa dua hal ini kita jadikan satu gerakan bersama, budayakan malu dan takut akan akibat perilaku, itu bukan hanya orang Indonesia saja yang bisa baik. Itu bisa di seluruh dunia, karena seluruh dunia punya rasa takut dan punya rasa malu. Ya, kita tidak perlu sampai malu bunuh diri, tidak perlu. Cuman kita memperbaiki diri. Yang sudah lewat, ya sudah. Hidup kan tidak kekal. Kita masih bisa perbaiki saat ini. Ketika kita masih bernafas, buka mata masih bisa, ini masih ada kesempatan kita untuk jadi lebih baik. Nah, dulu pernah ada di Indonesia gerakan malu membuang sampah. Budayakan malu membuang sampah. Tapi belum sampai mendalam, sudah gaungnya hilang. Malu tidak pakai helm. Tapi budayanya sudah mulai hilang. Padahal helm itu selain malu tidak pakai helm, takutlah. Kalau kamu tidak pakai helm ini, takutlah akan akibat. Karena begitu helmnya dilepas, ada masalah, langsung kepala yang kena. Dan itu bukan kepalanya orang lain, kepalanya kita yang melakukan sendiri. Itu kalau saya lihat dalam konteks pembuangan sampah. Pembuangan sampah per hari di dunia itu kurang lebih 5,5 juta ton. Indonesia itu kontribusinya 3-4%. Tapi yang lebih parah lagi, plastik yang dibuang ke air, khususnya air laut. Itu kontribusinya bisa 15% dari total pembuangan plastik di dunia. Dari Indonesia? Iya. Mungkin udah waktunya untuk kita gaungkan lagi. Iya. Iya kan? Malu dan takut. Iya. Pertama malu saya kalau buang
buang plastik, ada botol mineral ke sungai misalnya. Kayak kita daur ulang lah, atau dikumpulkan, nanti diproses ulang. Kemudian takut. Ini akibatnya nanti kan ada kerusakan lingkungan. Mungkin saya umurnya tidak panjang lagi. Saya tidak ngalami. Tapi generasi berikut, kan kasihan. Saya meninggalkan sampah, meninggalkan penyakit untuk generasi berikut. Nah, kalau itu digaungkan rasa malu dan takut itu sudah cukup untuk memperbaiki moralitas perilaku kita. Tapi kadang saya mengatakan bahwa kalau kita mau berubah, kita pribadi berubah di dunia ini, bertambah satu orang baiknya, yaitu kita. Di dunia ini berkurang satu orang jeleknya, yaitu kita. Tapi karena hidup ini kita saling berhubungan dengan yang lain, maka akhirnya kita bisa menjadi contoh untuk keluarga. Keluarga kita punya budaya malu, punya budaya takut akan akibat perilaku yang tidak baik. Dan akhirnya di dunia ini ada satu keluarga yang baik, dan di dunia ini berkurang satu keluarga yang tidak baik. Kalau keluarga ini sudah bisa menjadi satu contoh, mungkin keluarga-keluarga di sekitar kita tinggal bisa ngikut. Sehingga ada satu masyarakat yang punya budaya malu dan takut. Dan di dunia ini berkurang satu masyarakat yang tidak baik perlakuannya. Kemudian kalau masyarakat ini ditiru oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain, maka jadilah bangsa. Jadilah satu bangsa Indonesia yang punya budaya malu dan budaya takut. Dan di dunia ini bertambah satu bangsa yang punya budaya malu dan takut. Kalau bangsa Indonesia ini menjadi bangsa percontohan, maka nanti di dunia ini menjadi masyarakat dunia yang punya budaya malu dan takut. Dan saat itu perdamaian dunia akan tercapai. Bukan hanya perdamaian lokal, bukan hanya perdamaian keluarga, bukan hanya perdamaian diri sendiri. Dari diri kita bisa keluar. Karena kadang-kadang ketika kita ini mau melakukan sesuatu, kita nunggu orang lain. Kadang gimana ya, kita ini kok sekarang tinggal di sini, bagaimana gini-gini. Ya ini loh, sistem kita ini yang salah. Mestinya sistem gini. Ngapain ngomong sistem? Iya, kita bagian dari sistem itu. Kita agen perubahan itu sendiri. Kenapa nggak kita mulai dari diri kita? Nah, jadi diri kita lah yang mulai malu dan takut dulu. Dan itu nanti akan mempengaruhi orang lain. Gimana Bante untuk bisa mengubah budaya ini? Karena, saya tuh nggak tahan selalu membandingkan Indonesia dengan negara-negara besar lainnya, kan? Termasuk Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jerman. Nggak ada alasan lah untuk kita bisa menjadi sekeren mereka lah, ya kan? Dan itu kalau menurut saya mulai dari budaya, ya kan? Budaya itu nyambung ke kinerja macam-macam. Kalau kita berbudaya takut, berbudaya malu, mengenai beberapa atribut yang penting untuk bisa meningkatkan kualitas, itu keren kalau menurut saya. Betul, ya kan? Dan itu mulai di mana tuh? Di rumah tangga, di sekolahan, terus ya saya pengen ngukur aja gimana nih supaya ini bisa. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita menunggu sistem, selamanya kita tidak pernah bisa. Mulai dari diri sendiri. Jadi kita harus nunggu, misalnya dari sekolah. Sekolah ini mau saya perbaiki supaya punya budaya malu dan takut. Nah, kita harus jadi kepala sekolah dulu. Atau kita jadi ketua yayasan. Tapi untuk mencapai itu, kita tidak punya kapasitas. Nah, bagaimana? Akhirnya kita cuma sayang ya sekolah kita, sayang ya. Kita cuma menyesali. Dan akhirnya tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, jadi sekarang ya kita mulai dari diri kita. Karena yang paling dekat dengan kita, yang kita bisa atur diri kita.
keluarga, pasangan hidup, kadang itu pun susah diatur. Misalnya, ayo, saya nih suka makanan sehat. Satu keluarga ya, makan makanan sehat. Enggak mau. Ya. Makanan sehat, enggak mau. Ya sudah, nanti di rumah makanan sehat, nanti keluar dia makanan enggak sehat. Ya. Itu keluarga Nyata, sendiri aja susah diatur. Nyata. Iya kan? Susah diatur. Kenapa? Karena dia belum ada pengertian. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari diri kita saja. Ya. Saya yang sudah ada pengertian, saya yang sudah siap, ayo saya mulai. Nah, kemudian orang akan lihat, wah kamu nih kok bisa gini ya? Nah, orang bertanya, itu seperti orang membuka tabung. Ya. Jadi, membuat dia siap untuk menerima ilmu pengetahuan. Kamu kok bisa gini? Dulu kamu kelakuannya gitu loh, sekarang kok bisa? Ah, ini. Lalu kita kasih penjelasan. Cocok, terima. Nggak cocok, nggak masalah. Mungkin nanti orang lain yang akan menjelaskan. Nah, dari diri kita ini, kita mulai. Sampai kita menjadi percontohan keluarga. Maka kadang-kadang saya menyampaikan gini. Kalau sekarang seseorang sudah, kalau dalam konteks agama ya, karena saya kebetulan beragama Buddha. Setelah kamu kenal agama Buddha, apa yang orang lain sudah nilai tentang dirimu? Apakah kamu masih sama seperti dulu? Apakah kamu lebih baik atau lebih jelek? Kalau sama, berarti kamu masih tradisi. Belum mengerti dharma itu untuk dilaksanakan. Kalau lebih jelek, ini lebih parah nih. Ini berarti kamu belajarnya kurang tepat. Ya. Kalau lebih baik, itu yang diharapkan. Karena sebetulnya agama itu, agama Buddha kalau pandangan saya, itu seperti motivator. Motivator, inspirator untuk kita melakukan kebaikan. Siapapun motivatornya, terserah. Yang penting kan intinya berbuat baik. Ya. Nah, kalau dia setelah ikut agama tertentu itu dia menjadi baik, dia tidak mempermalukan orang tuanya, dia punya rasa takut untuk melakukan kejahatan, malu untuk melakukan kejahatan karena orang tuanya nanti terkena imbasnya. Sudah oke. Apapun, siapapun motivatornya. Sehingga akhirnya kita bisa mengarah kepada kehidupan yang baik. Apapun agamanya, dimanapun dia tinggal, setinggi apapun pengetahuannya, serendah apapun pengertiannya. Karena intinya bahwa malu dan takut itu kan milik siapapun tanpa harus membutuhkan kecerdasan tertentu. Betul. Yang penting dia merenung bahwa hidup saya ini, kemanapun saya pergi, sampai ke luar negeri pun, saya itu tidak bisa meninggalkan nama orang tua saya. Ya. Jadi ketika saya baik, orang tua saya terbawa. Bahkan ada beberapa orang yang namanya itu beberapa generasi. Misalnya, Wiryawan tadi, misalnya saya pinjam nama Pak Gita, Wiryawan. Misalnya Wiryawan, bukan hanya dipakai oleh bapaknya saja, tapi juga mungkin dipakai oleh kakeknya, mungkin dipakai oleh kakek buyutnya. Mungkin kan ada orang yang seperti itu. Wah, berarti kalau saya kelakuannya baik, mereka semua ini, kita bisa mengatakan, memang turunan nama itu memang baik-baik semua. Ya. Kan kita ikut bangga. Andil kita sedikit hanya dalam satu masa Tapi kehidupan kalau kurang ini. baik, ya sebaliknya. Dan ini tidak butuh pengetahuan yang demikian tinggi, tidak. Sederhana sekali. Ya. Dan mungkin kita di Indonesia bisa menggunakan itu. Ya. Saya mau balik ke teknologi lagi nih, kalau berkenan. Ini kan akhir-akhir ini kalau kita tuh berkonsultasi, itu lebih banyak berkonsultasi dengan HP kita. Ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling confidential, yang paling private. Ini kan agak beda dalam konteks spiritualitas, di mana selama ini, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, kalau kita tuh konsultasi ke pimpinan agama, dalam konteks Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain-lain, itu kita ke
ustadz, imam, atau ke pendeta, atau ke biku, atau apa. Tapi sekarang perilaku manusia tuh lebih ngeliat Google. Iya kan? Ya. Dan bahkan saya berani taruhan pertanyaan yang kita tanyakan Ya. itu bahkan lebih private dibandingkan apa yang kita berani tanyakan Ya. ke siapapun yang ada di masjid, di gereja, ataupun Ya. di wihara. Pandangan Bante gimana ini? Pengaruh terhadap spiritualitas atau bentuk spiritualitas ke depan dikarenakan perannya teknologi. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, teknologi sebetulnya tidak salah ya. Iya. Jadi manusianya sendiri kan. Nah sekarang kenapa toh orang-orang itu lebih dekat dengan teknologi daripada dengan pemuka agamanya? Iya. Karena kadang-kadang teknologi ini bisa kita akses setiap saat. Jadi kita susah tidur. Aduh, ini sudah jam 2 pagi, masih susah tidur. Bagaimana ya caranya tidur lebih mudah? Nah, kalau mencari biku misalnya, di WA, bikunya nanti pagi sudah terang tanah baru jawab. Nah, saya kan sudah tidak tidur semalam suntuk. Kan repot. Jadi, ya saya tanya ke HP. Nah, jadi begitu pula yang private-private tadi. Ya. Terus jadi tanya ke HP, karena saya merasa, jadi kalau saya tanya kepada biku misalnya, wah malah nyebar kemana-mana, seandainya dia krisis kepercayaan. Jadi, wah ini Bante-nya malah jelasin ke orang-orang, jadi saya tambah malu dong, itu kan pribadi. Ya, tapi kalau barangnya Bante-nya bisa diem, kadang dia juga jawab, dalam batin menjadi keraguan itu, apa bisa ya Bante-nya jawab? Oh kan dia biku, meninggalkan semuanya. Saya mau tanya rumah tangga, dia kan tidak menikah. Sekarang saya mau tanya rumah tangga, apa bisa dia? Kayaknya tidak bisa. Ya sudahlah, Google aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi tempat bertanya untuk diri kita sendiri. Bukan Google. Nah, kenapa kita bisa menjadi bagian atau kita bisa menjadi solusi untuk diri kita? Kita harus menganalisa pertanyaan atau kesulitan. Ya. Apa sih penyebabnya kesulitan hidup? Keinginan. Ya. Saya ingin ini, saya ingin itu penyebabnya. Ya. Mau tanya ke siapa saja, sumbernya tetap keinginannya sendiri. Keinginan dengan kenyataan itu kadang tidak seimbang. Ya. Keinginan saya 100, kenyataan 70. Berarti ada jarak 30. Ini yang menimbulkan stres. Keinginan saya tidur jam 12. Sampai jam 2 pagi saya belum tidur, stres. Tanya Google. Sebetulnya ini keinginan sendiri. Tidak mau menerima kenyataan. Nah sekarang, kalau keinginan lebih tinggi daripada kenyataan, kita hanya bisa mengubah keinginan. Tidak bisa mengubah kenyataan. Sekarang sudah jam 2. Tadi niat saya mau tidur jam 12. Berarti gimana? Ya saya setel sekarang, saya menerima ketidakkekalan. Ya. Bahwa ini memang sudah jam 2. Tapi karena saya bangun nanti jam 3, berarti saya masih ada 1 jam untuk istirahat. Begitu kita bisa terima kenyataan, tenang. Tidak perlu cari Google lagi. Sebaliknya keinginan saya 100, saya dapatnya 150. Ya tidak usah ngomong, sudah happy lah itu. Karena sudah kelebihan daripada yang kita harapkan. Nah, yang bikin stres selalu keinginan lebih tinggi daripada kenyataan. Karena itu sebetulnya kita lalu belajar mengendalikan ketidakkekalan tadi. Kalau kita sudah memahami ketidakkekalan, keinginan saya pun ini tidak kekal. Saat ini, jam 2 saya belum tidur. Ingin saya jam 12. Oke, saat ini saya harus terima kenyataan. Cuman nanti lain kesempatan ini menjadi pelajaran. Ya. Saya mungkin tidurnya lebih awal. Nah, jadi ini pelajaran bukan hanya nanti, tidak apa-apa, nanti sampai jam 3 ya saya menyesuaikan lagi, sampai jam 5 ya saya menyesuaikan. Tidak tidur saya menyesuaikan, lama-lama sakit. Kita harus menjadikan pengalaman tidak nyaman ini sebagai pelajaran.
supaya di lain kesempatan tidak terlalu terjadi gap lagi. Dan ini bisa terjadi di semua bidang problem. Ya. Semua problem penyebabnya adalah diri sendiri. Ya. Semua problem adalah keinginannya sendiri. Problem apa misalnya? Problem ekonomi. Ya. Ada orang mengatakan, aduh, penghasilanku 5 juta ini kok masih kurang ya? Di dunia itu, kita jari ini kan 5. Tadi kalau kita bahas jari lagi ya. Betul. Tadi jari kekuatan, sekarang jari ini menunjukkan ke tingkat. Sebetulnya jari tengah itu melambangkan kita. Ya. Makanya orang kalau baru emosi yang dikeluarkan jari tengah. Tapi saya selalu nunjuk 5, tidak pernah jari setengah saja. Ya, jari tengah ini. Sekarang uang, katakanlah saya uang tadi 5 juta. Waduh, rasanya nggak cukup ya 5 juta. Oke, kita di sini 5 juta. Sebetulnya kalau kita lihat menuju yang kecil, ada yang 3 juta, ada yang 1 juta. Jadi kita kalau sudah begini, kadang sombong. Kamu kecil gajimu. Nih loh, aku 5, kamu 3, 1. Tapi kalau kita gini, minder. 7 juta, 10 juta. Wow, hajiku 5 juta. Padahal kalau kita gini, normal. Biasa-biasa. Nah, kenapa kita stres dengan gaji 5 juta? Oh, gaji 1 juta saja bisa hidup. Wah, dia itu kan rumahnya kecil. Itu kan urusan lain. Ini kan kembali ke keinginan. Keinginan tidak pernah ada batasnya. Kebutuhan itu yang bisa berbatas. Ini kalau 5 juta. Mau 500 juta, sama. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Untuk apa kita sombong? Untuk apa kita minder? Karena kita selalu di tengah. Sekarang 5 triliun. Ya sama saja. Makanya jari kita 5 ini sudah pas. Ini kalau berbicara nilai mata uang. Karena nilai mata uang paling gampang dihitung kan. Nah sekarang tingkat kesulitan juga sama. Saya sakit-sakitan. Saya lihat dia sehat semua. Tapi coba lihat yang ini. Sudah sakit. Hidupnya menderita, rumah tangganya berantakan. Coba. Itu sakit-sakitan. Demikian pula kesuksesan. Woi, saya lulus dengan luar biasa. Ya, kalau kita lihat gini luar biasa. Yang lulus luar biasa lain juga lebih banyak. Dengan memahami jari kita 5 ini aja, kesombongan sudah nggak ada, minder nggak ada, ya biasa-biasa aja. Hidup ini akhirnya santai. Tidak ada lagi yang kita perlu banggakan atau kita khawatir. Dan itu akhirnya kita bisa menjadi tempat bertanya untuk problem kita sendiri. Kita sudah tidak bertanya lagi kepada Google, tidak bertanya lagi kepada yang lain-lain. Kita kalau mau bertanya kepada yang lain itu hanya nyocokkan. Saya kok sulit tidur nih, kenapa ya? Google, apa sebab saya sulit tidur? Nah, ya kamu minum coklat dulu lah, atau susu atau apa semacam itu. Ini mengalihkan pikiran supaya kok kenyang, kemudian kalau tidur kenyang kan ngantuk, tidur. Kan hanya seperti itu. Dan akhirnya, oh ini semuanya pikiran, keinginan sendiri. Problem apapun sebetulnya dari keinginan. Apa kira-kira Pak kita bisa memberikan contoh yang bukan keinginan misalnya? Misalnya saja. Bisa. Misalnya apa? Yang bukan yang keinginan. bukan mencerminkan keinginan. Iya. Waduh. Kan kalau tadi kan kita bahas nih, misalnya sampah. Wah, sampah ini mengganggu. Kan kita ada keinginan untuk menyelesaikan itu. Makanya kita sekarang harus membuat sistem. Misalnya malu dan takut tadi. Supaya nanti jangan sampai ada
orang yang mau buang sampah lagi, plastik dan lain sebagainya. Tetapi stres kita karena sampah plastik itu karena kenapa ya semua orang ini kok nggak mau seperti saya ya? Ya, jadi stresnya itu loh yang membuat kita itu ada beban mental. Padahal kita hadapi ekspektasi dan realita. Nah, padahal kalau kita hadapi itu dengan netral, ini memang ada kasus pembuangan sampah plastik. Tetapi kasus ini saya tidak perlu melibatkan emosi saya. Saya cukup menggunakan logika saya. Kenapa seorang dokter disarankan untuk tidak mengoperasi keluarganya? Padahal wah dia dokter operasi siapa saja dar. Kenapa kok dia tidak disarankan? Karena ada keterlibatan emosional. Dan itu bisa membuat pikiran kita tidak objektif. Sampah dunia itu betul, itu kasus. Tapi kita tidak perlu menyikapi secara emosional. Mungkin dengan menunjukkan kedisiplinan di diri sendiri. Betul. Untuk mungut. Itu aja. Betul. Nggak usah berharap orang lain mungut. Iya. Kan? Karena dengan saya memungut 1 botol minuman mineral plastik ini, saya sudah mengurangi pencemaran 1 unit permasalahan. Iya. Apalagi kalau saya nanti bisa menggerakkan keluarga saya. Dan apalagi kalau akhirnya tiap hari libur, ayo, kalau misalnya di luar pandemi, tiap hari libur, ayo kita bikin acara bersih-bersih. Mungkin di pantai, mungkin di mana. Itu kan luar biasa sekali. Oke, saya mau agak challenge sedikit nih. Bahwasanya kenyataan itu mungkin nggak seindah atau nggak seberkenan seperti yang kita inginkan. Betul. Terlepas dari kepentingan diri sendiri untuk melakukan perbaikan. Apakah ini cermin dari krisis moral? Bisa disebut demikian. Secara global. Kan? Bisa disebut demikian. Krisis moral dalam arti dia tidak bisa memanage dirinya sendiri. Kan? Keinginannya sendiri, dia tidak tahu penyebabnya. Jadi ini kadang-kadang dalam satu pendidikan di Indonesia, kadang-kadang saya melihat ada sedikit ini. Jadi misalnya gini, anak kecil jatuh. Di beberapa budaya yang masih agak belum begitu banyak wawasan, anak kecil jatuh yang dipukul adalah lantainya. Ini lantai memang nakal, nak. Sampai kamu jatuh, sayang, lantainya yang dipukul. Jadi anak ini ada konsep, saya jatuh karena orang lain. Saya jatuh karena perilaku yang lain. Saya sebagai korban. Nah, budaya ini kemudian berkembang. Bulu tangkis. Kalah. Anginnya keras, lapangan ini, bahwa bolanya nggak standar. Kita mulai nyalakan pihak lain. Jadi kita menumpahkan semua kesulitan kita ini, membebankan kesulitan kita ini kepada pihak lain. Sampai akhirnya, kenapa aku ini hidupnya menderita gara-gara bapak dan ibu melahirkan saya? Coba kalau saya nggak dilahirkan kamu. Saya pasti hidupnya tidak semenderita ini. Ini kan ngeri sekali. Dia tidak bisa memanage perbedaan antara keinginan dengan kenyataan ini. Tapi begitu dia melihat ketidakkekalan yang kita bisa latih dari mulai setengah kilo, 1 kilo, sampai 10 kilo beban itu, lama-lama kita bisa. Ya sudah. Ya memang begitu. Bahkan kalau di dalam budaya yang saya dulu biasa besar, di budaya Jawa, ada kata untung. Untung ini, wah, sangat-sangat luar biasa untuk kita menerima kenyataan yang tidak sama dengan harapan kita. Jadi misalnya, aduh, aku kok sakit kepala ya hari ini. Untung tuh cuma sakit kepala. Banyak orang itu selain sakit kepala, muntah-muntah, dan sakit perut, dan lain-lain berhari-hari. Untung.
Wah, tapi kan banyak yang nggak sakit kepala, yang ini. Ya, nanti satu ketika kan kamu kan bisa. Sudah untung loh kamu sampai tahap ini. Itu mengkondisikan kita, ya untung loh ya. Walaupun tadi keinginan saya kan 100 nih, saya dapatnya 70. Untung masih 70. Wah, ini dapatnya 50. Untung juga loh. Dapat 50 daripada nggak ada sama sekali. Loh, ini nggak ada sama sekali. Ya masih untung, kamu punya pengalaman dalam bekerja. Walaupun nggak ada hasil, tapi kamu punya pengalaman. Dan pengalaman itu tidak bisa dinilai harganya. Untung. Tetap untung. Nah, apalagi kalau sekarang keinginannya 100, kemudian pencapaiannya 150. Untung ini sudah pencapaiannya lebih tinggi. Nah, begitu kita bisa memanage pikiran kita seperti ini, kita lalu melihat kita tidak pernah bisa menyalahkan orang lain atas problem kita. Kita itu berproblem karena kita sendiri. Tapi ada resiko kalau umpamanya kita tuh bisa menjustifikasi. Kita dapat 70. Untung 70 bukan 69. Iya. Ada nggak resiko underperformance? Karena kalau kita komparasikan dengan negara-negara lain, semestinya kita harus di 80. Kalau 100 tuh nggak realistis, tapi 80 tuh untuk kita bisa bersaing dengan baik. Tapi kita dapat 70, kita udah menjustifikasi bahwa itu udah oke. Ya. Nah, itu gimana mencari keseimbangannya? Nah, tadi makanya saya sampaikan. Kalau saya sudah 100, tadi yang saya sampaikan dengan jam tadi. Jadi jam 12, saya harusnya tidur. Kemudian ke jam 2. Oke lah, sekarang ya jam 2 ya sudah, saya yang terima ini. Untunglah jam 2 masih ada jam 3. Tapi nanti di lain kesempatan, saya belajar tidurnya lebih awal. Supaya jangan sampai ngalami ini. Itu sebetulnya sama dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak Gita. Saya targetnya 100. Kok saya dapat 70? Saat ini saya tidak bisa ngubah, ini kenyataan. Misalnya penghasilan, omset kamu bulan ini kamu harus omsetnya 100. Aduh, kenyataan cuma dapat 70 ini. Oke, kita kan sudah tidak bisa ngubah. Baik, bulan ini 70. Tapi sekarang berapa lama kamu bisa 70? Oke bos, tambah 2 minggu. Oh, berarti kita dimensi waktu yang kita mainkan. Jadi nanti dalam 2 minggu ke depan, bisa tuh kamu? Bisa. Nah, akhirnya kita jadi mencapai 100 karena kita ada main waktu. Atau kita mengembangkan perilaku. Jadi, oke, bulan ini kamu hanya 70 ya, pada target 100. Bulan depan, sistemnya yang kamu harus perbaiki. Supaya bisa 80, 90, atau 100. Jadi ada 2 cara toh. Yang pertama tadi adalah menambah waktu pencapaian atau memperbaiki sistem perilakunya. Sehingga nanti tercapai. Jadi kita bukan nerimo. Nerimo kalau dalam bahasa Jawa, nerimo ing pandum. Jadi kita merasa, ya sudah ini bisa. Dum-dumanku, berarti bagianku ini ya segini. Ya saya terima. Nerimo ing pandum itu pada saat ini. Tapi kemudian kan dilanjutkan lagi. Kita bukan hanya nerimo ing pandum. Bahwa ada kata-kata rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Bahwa kalau kita masuk ke satu tempat, itu kan kalau di kata-kata itu di budaya Jawa kan dikatakan rawe-rawe rantas. Artinya kalau kita masuk ke hutan, kemudian ada akar-akaran yang bergantungan, dirantasi semua, potong. Kemudian malang-malang putung. Jadi bukan malang-malang Surabaya atau apa itu, bukan. Ini karena bukan pembahasan dari transportasi itu. Jadi malang-malang putung. Artinya yang sudah melintang-melintang ini kita potong. Artinya bahwa kita, karena ada kata-kata, kalau ada kemauan ada jalan. Tapi dengan malang-malang putung, rawe-rawe rantas malang-malang putung, tidak ada jalan, ya buat jalan. Jadi, wah ini hutannya tebal sekali, buat jalan. Artinya tadi, kalau saya sudah 100, ternyata 70, ini saya harus buat jalan
supaya saya sampai ke 100. Jadi bukan nerimo saja. Nerimo karena kenyataan saat itu sudah tidak bisa diubah. Tapi di waktu mendatang masih bisa diperbaiki. Bante, ini luar biasa. Ini udah cukup lama ini. Saya mau nanya pertanyaan yang terakhir nih. Ini kalau saya perhatiin agama Buddha itu kan lintas waktu, mempertimbangkan apa yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan ke depan kan. Saya mau nanya Bante mengenai masa depan. Indonesia 2045. Dengan catatan bahwasanya anggaplah di seluruh dunia ini ada krisis moral. Ya kan? Gimana supaya Indonesia sebagai bangsa itu bisa menjadi bangsa yang keren banget di tahun 2045. Dari perspektif apapun lah. Ya, 2045 cukup panjang juga ya dari 24 hari ini. tahun lagi. 24 Kita tahun. udah umur 80-an. Kalau saya nyampe hari itu, ya. Tapi yang jelas, sebetulnya kita juga tidak boleh pesimis. Ya. Seandainya tadi, wah, moralitasnya menurun dan lain sebagainya, dunia amburadul, kita bisa bayangkan seperti itu. Tetapi belum tentu untuk Indonesia. Indonesia ini budayanya sudah teruji juga untuk waktu yang lama, dengan berbagai macam tantangan. Ada salah satu yang luar biasa di Indonesia itu tadi adalah saling perhatian tadi. Jadi ketika tetangga kok nggak keluar ngerumpi ya, apa dia sakit? Budaya perhatian ini jarang dimiliki di negara lain. Dan kalau itu bisa kita arahkan ke hal yang positif, bahwa kita jangan terus ngerumpi, wah kamu sakit nih, mungkin guna-guna, mungkin ini kena magic, wah ini kan jadi repot. Tapi kita arahkan supaya punya rasa percaya diri tadi. Misalnya, kamu sakit ini, kamu tidak usah khawatir, karena hidup ini kan kita di tengah. Kamu jangan terlalu melihat, wah semua orang sehat, kok saya sakit-sakitan terus. Enggak lah. Kalau kita nggak punya sepatu tuh masih ada orang juga nggak punya sandal pun bisa. Jadi di dunia ini kamu bukan satu-satunya yang paling menderita. Nah, kalau kita bisa bangkitkan ke pembicaraan yang lebih positif, untuk tahun 2045, 2045, oh ya, 45 ya, bukan 25. 25 masih saya mungkin nyampe ya, 45. Kalau sekarang 2045. Mungkin kita masih siap untuk menghadapi itu karena kita punya fleksibilitas yang luar biasa. Karena perhatian itu tadi tinggal kita kemas. Kita mau isi apa? Budaya malu dan takut tadi, kalau kita kemas di situ, kita siap. Jadi teknologi datang bukan menjadi musuh. Tapi teknologi datang menjadi alat untuk kita lebih mengembangkan rasa malu dan takut itu sehingga kita menggunakan teknologi ini dengan baik. Karena kalau tadi berbicara sejak zaman Sriwijaya, berapa banyak juga teknologi luar yang masuk pada waktu itu. Berapa banyak budaya luar yang masuk pada waktu itu. Tapi masih bisa bertahan sampai hari ini. Ini kan berarti sebetulnya kita ini cukup solid. Cuman memang tidak tertutup kemungkinan. Kita ini kan ada bagian-bagian tertentu yang mungkin istilahnya kalau bubur panas di tengah ini, di tengah pinggir ini masih ada yang dingin-dingin. Ya enggak apa-apa. Kita kan tidak bisa menyeragamkan semua orang. Tapi selama yang satu ini masih banyak, enggak problem. Ibaratnya kalau sekarang di dalam kelas ada 20 orang, kan kepandaiannya enggak sama. Ada yang pandai, ada yang tidak pandai. Sekarang kita tidak bisa menolak itu. Ya, ini kan kalau sebagai jawaban dari kenapa saya tadi pertanyaannya kok saya melihat perbedaan di dunia ini, pandai tidak pandai, kaya tidak kaya dan lain sebagainya ini, sakit-sakitan dan sehat. Kemudian kalau kita tarik ke akhir diskusi kita ini, akhirnya pandai tidak pandai itu menjadi kenyataan. Yang paling penting kita menerima semuanya itu sebagaimana adanya. Bahwa di dunia ini ada yang pandai,
tidak perlu sombong, ya, karena saya pandai. Tapi saya juga menganggap ada yang tidak pandai juga tidak terlalu minder. Kalau kita sudah bisa punya konsep seperti itu, maka nanti menyikapi di luar bubur bangsa Indonesia ini yang kelompoknya yang ini sebetulnya anget, enak, kemudian ada yang dingin, ada yang tercecer di pinggir mangkok dan sebagainya. Tidak masalah selama kita punya kesolidan, punya kebersamaan ini. Nah, kebersamaan kita apa ini sekarang? Kebersamaannya adalah bahwa kita masing-masing orang itu ingin bahagia. Masing-masing orang ingin menghindari penderitaan. Loh, kok ada orang yang ingin menyakiti? Itu karena pemahamannya yang belum sama. Tapi bukan berarti tidak akan pernah sama selamanya. Karena dia ada kemungkinan, karena hidup ini tidak kekal, mungkin tambah waktu, setahun, 2 tahun lagi, mungkin dia jadi baik. Betul. Ibaratnya tadi pencapaian 100 kok dapat 70, enggak apa-apa. Terima dulu 70-nya. Tapi kita butuh waktu untuk mengembangkan atau butuh usaha yang keras untuk memperbaiki. Demikian pula mereka-mereka yang di bubur dingin, yang tercecer-cecer di luar, ayo kita butuh waktu. Nah, caranya gimana? Kadang-kadang yang bubur sudah panas ini diputar sedikit. Nyambung nanti. Dan akhirnya dia masuk ke bubur anget ini. Dan itu nyaman sekali. Selama kita tidak menganggap yang di luar itu sebagai musuh. Kan banyak tuh, wah saya yang pinter, saya musuhi yang tidak pinter. Atau yang tidak pinter, musuhi yang pinter. Nah kalau di kelas begitu kan selalu berantem. Tapi kalau sekarang, ya memang kamu pinter. Tapi kamu punya kesempatan untuk mengajar saya yang tidak pinter. Saya tidak pinter di sekolah. Tapi bukan berarti saya tidak pinter segalanya. Karena saya diajak ngomong bulu tangkis, saya tidak bisa. Tapi bukan berarti saya tidak bisa seminggu lagi diajak ngomong bulu tangkis. Saya kasih kesempatan belajar. Nah, demikian pula orang tidak pinter di sekolah. Mungkin dia bidang misalnya untuk bikin taman, dia lebih pandai. Seni, dia lebih pandai. Nah, jadi 2045 yang akan datang, kalau kita yang sudah memahami ini dulu, kemudian kita punya konsep, ayo masing-masing kita berubah. Dan ini membawa nanti keluarga kita, masyarakat kita, kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Akhirnya nanti yang di luar bubur itu akan bisa ke bawah. Betul. Karena akhirnya, saya kok jadi lain sendiri ya. Saya ya malu, saya ya mau ikut, saya nanti daripada ketinggalan. Nah, akhirnya ke bawah. Dan akhirnya nyaman, mau budaya apa yang masuk, nggak problem. Betul. Tinggal gimana memastikan bagian yang panas itu adalah atribut yang positif. Dan itu bisa didukung oleh semua agama. Karena sekarang kita malu dan takut itu bisa berdasarkan motivator masing-masing, motivator kebajikan masing-masing. Betul. Tidak harus dengan agama A, B, C. Bahkan motivator kita bisa orang tua kita. Nak, malu nak gitu. Kamu nggak takut nak kalau kamu disakiti gitu, nanti kamu berbuah, kamu juga disakiti. Hanya seperti itu. Wow, luar biasa.